CGP Angkatan 11 Kota Tangerang akan melaksanakan tugas modul 2.3 Supervisi Coaching Akademik. Perkenalkan, saya Rina Herlina dari SD Negeri Priuk 1 Kota Tangerang. Saya Hamlia dari SDN Uung Jaya Kota Tangerang. Silakan. Saya Yulia Adhana dari SDN Rama 2 Kota Tangerang. Saya Vidya Rizky Amelia dari SDN Karangtengah 4 Kota Tangerang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Vidya. Salam Yulia. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Vidya? Alhamdulillah baik, Bu. Saya dengar Bu Vidya hari ini akan melakukan coaching. Ya, betul sekali, Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan, boleh? Silahkan. Nanti pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati ya Bu ya, Ya. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Baik, Bu. Seperti apa? Nah, apakah pelaksanaan coaching itu sudah sesuai dengan alur pilta? Apa belum ya? Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci? Atau sudah Ibu mendengarkan respon atau jawaban dari coaching? Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan? Dan jangan lupa jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga maksimal potensi. Dan sebelum dilakukan observasi, bolehkah ada sedikit pertanyaan yang saya akan tanyakan tentang kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, kompetensinya yang ada tiga ya, Bu ya. Yang pertama itu kan kehadiran penuh atau presence. Lalu yang kedua itu adalah sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, jadi di antara tiga pertanyaan itu spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan? Dari ketiga poin tersebut yang akan saya fokuskan di dua kompetensi. Yang pertama adalah sebagai pendengar yang aktif, lalu yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Lalu indikator keterampilan yang akan Ibu lakukan dalam praktek coaching ini seperti apa? Ya, dengan cara sebagai pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena sebagai pendengar aktif pastinya kita presence, kehadiran kita penuh. Lalu setelah itu kita akan kembangkan lagi dengan kenyamanan tersebut. Kalau kita sudah menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif, coach kita merasa nyaman, kita akan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu. Oke, baik ya Bu Vidya, selamat melanjutkan coachingnya. Terima kasih. Semangat selalu, Terima kasih. semoga berjalan dengan lancar. Ya, amin. Terima kasih ya, Bu. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat nih ya? Sehat, Semangat ya, alhamdulillah. masih ya? Harus semangat. Gimana nih, Kak? Kemarin kan sempat kita ketemu tuh. Baru saling sapa doang. Iya, Bu. Kayaknya ada yang mau dibicarakan ya sama saya ya? Ya, benar, Bu. Iya, ada masalah apa ya, Bu ya? Ya gini Bu, saya punya masalah. Murid saya ini kurang semangat di dalam kelas, sedangkan di luar kelas seperti ekstrakurikuler dan olahraga dia semangatnya luar biasa, Bu. Ya, alhamdulillah nih saya ada waktu luang nih, jadi saya bisa meluangkan waktu buat kita ngobrol-ngobrol ya. Iya, tadi Ibu sudah menginfokan kepada saya, menceritakan bahwa saya punya masalah nih ke Bu ya. Jadi kira-kira ya. Bu Rina, apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Saya ingin anak saya ini bisa semangat juga Bu di dalam kelas, jadi bukan hanya di luar kelas. Jadi ingin saya tuh anak ini balance baik di dalam kelas maupun di luar kelas, apalagi di dalam kelas bisa pembelajaran isi ya Bu. Jadi memang anak ini saya ingin yaitu semangat di dalam kelas maupun di luar kelas gitu. Nah, Ibu kan tadi sudah menginfokan tuh ya, itu ceritanya. Lalu sudah sejauh mana nih Ibu mengetahui permasalahan tersebut penyebabnya apa? Iya Bu, saya kan
berikan, dia selalu melihat kelas lain yang sedang melakukan ekstrakurikuler, pura-pura ke toilet lah, iya, terus melirik-lirik atau kadang melihat ke jendela begitu Bu. Makanya kasihan Bu, sedang bertugas yang saya berikan dia tidak diisi gitu ya. Padahal dia itu orang yang bisa gitu kalau dia serius dan bersemangat mengerjakan di dalam kelas. Baik. Apa sih yang Ibu harapkan dari anak tersebut? Saya idealnya saya ingin anak ini bisa fokus, bisa belajar, bukan berarti saya menghalangi bakat dan minat anak ini ya, karena kan ekstrakurikuler ini memang ini sesuai dengan bakat minatnya. Tapi saya ingin anak ini lebih serius juga di dalam kelas biar lebih fokus, apalagi pembelajaran itu lebih penting gitu. Baik sekali. Apakah ada yang bisa Ibu lakukan? Yang saya akan lakukan, yang pertama saya akan ngomong intens dengan anak ini, akan memberikan pengertian, memberikan motivasi buat anak ini biar bisa belajar lebih aktif lagi, dia bisa serius lagi. Kemudian saya juga akan komunikasi dengan orang tua anak ini, dan saya juga akan memberikan pengertian bahwa bukan saya menghalang-halangi bakat minat anaknya, tapi saya ingin membantu supaya anak ini bisa balance dalam pembelajaran di kelas maupun di luar. Oke, baik Ibu. Nah, apakah ada metode yang sudah Ibu lakukan? Saya pembelajaran di kelas berusaha untuk memberikan metode atau media yang lebih menarik ya. Cuman di sini saya pun akan lebih meningkatkan pembelajaran menggunakan video pembelajaran, baik itu menggunakan fokus Gitu. Baik, Ibu sudah menggunakan media pembelajaran. Oke, baik Bu. Sekarang kalau kita rating nih Bu skalanya nih, dari 1 sampai 10 dengan metode tersebut, kira-kira di rating berapa Bu? Nah, saya kalau di rating menggunakan media tersebut paling 7 ya Bu. Nah, gitu. Cuman karena mungkin anak ini belum fokus di kelas, jadi belum kena pada anak tersebut. Oke, baik. Bagaimana rencana Ibu planningnya ke depan? Dan langkah-langkahnya apa yang akan Ibu lakukan? Saya yang pertama yang memang saya akan komunikasi intens dengan anak tersebut ya. Kemudian saya juga akan komunikasi dengan orang tua dengan berhati-hati. Kemudian saya juga dari sayanya sendiri akan meningkatkan dari segi pembelajarannya, baik itu media ataupun media yang saya gunakan akan lebih menarik lagi ya, dengan menggunakan fokus video pembelajaran yang lebih menarik, dan anak tersebut akan dilibatkan supaya lebih aktif dan mungkin bisa bergerak ya di kelas pun seperti itu. Pendengar sangat menarik ya Bu ya. Oke, lalu kira-kira cut. Baik Bu Rina, tadi sudah Ibu sampaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Lalu Ibu kan punya planning nih. Siapa yang akan Ibu libatkan dalam rencana tersebut? Tentunya kepala sekolah Bu, kemudian teman sejawat anak tersebut serta orang tua anak tersebut. Baik, berarti Ibu akan melibatkan tadi kepala sekolah, kepala sejawat, dan juga orang tua dari anak. Adakah pihak lain yang Ibu libatkan? Pihak lain yang khusus ya Bu? Ya, betul. Kalau yang khusus ada teman saya namanya Ibu Eli Rahmawati. Dia juga sudah terbiasa menghadapi anak-anak yang bermasalah. Baik. Lalu kedepannya nih Bu, ini kan tadi sudah disusun ya diurutkan sama Ibu kronologinya, kita sudah mengidentifikasi masalah ya Bu ya, apa yang terjadi pada anak tersebut. Lalu Ibu juga sudah menginfokan kepada saya bahwa rencana tersebut akan melibatkan beberapa pihak. Nah, rencananya nih mau bagaimana ke depan terhadap planning Ibu, misalnya apa yang akan Ibu rencanakan itu akan didukung penuh dengan pihak yang terkait, lalu planningnya apa saja? Ya, yang pertama tadi kan rencana saya akan membuat dengan anak ini secara intens ya, kemudian
sudah menceritakan ya kronologi runut ya dari awal sampai akhir, sampai planning ke depan mau bagaimana, melibatkan siapa saja. Nah, kita sudah berbincang nih Bu dari awal sampai akhir. Bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah kita melakukan perbincangan ini? Alhamdulillah saya lebih lega bisa curhat dengan Ibu ya Bu. Terima kasih banget telah meluangkan waktu buat saya. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Oke, baik, semoga masalah Ibu lekas selesai. Rencananya dapat berjalan dengan lancar. Jadi kita bisa berbincang lagi di kemudian hari ya Bu ya. Baik, kalau misalnya sudah cukup menurut Ibu ada hal-hal kali yang perlu diinfokan lagi ke saya mungkin perihal ke depannya? Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Oke, baik. Cukup ya Bu ya konferensinya. Semoga selesai. Amin. Laksanakan rencana aksinya ya. Amin. Oke. Iya, siap. Sekian dulu ya Bu Rina ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina, sampai jumpa lagi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Lydia. Iya, Bu Lydia. Bagaimana nih hasil proses coachingnya tadi sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Bu Lia. Setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan, bisa? Baik, silakan Bu, silakan. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Iya, saya sudah melakukan coaching Bu Lia tadi ya, sudah sesuai dengan alur cerita, yaitu di mana saya menanyakan tujuan daripada pertemuan tadi, pembicaraan tadi. Lalu saya juga setelah menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach saya sudah tanyakan juga. Kemudian rencana apa yang akan coach saya lakukan ke depannya, lalu komitmennya juga bagaimana, tanggung jawabnya juga seperti apa, itu sudah saya tanyakan sesuai alur cerita Bu Lia. Alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah. Baik, jadi Ibu sudah berhasil nih melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Iya, betul. Yang sudah saya amati juga tadi beberapa yang saya sudah amati itu sangat melakukan coaching dengan baik, ada dengan sesuai dengan alur kita, sudah menanyakan tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, yang dilakukan sesuai yang diberikan ya. Untuk tanggung jawab yang akan dilaksanakan juga sudah bagus. Oke, saya sudah mendengar percakapan Ibu tadi sama Bu Rina. Ibu sudah fokus kepada anaknya, terus sudah mendengarkan aktif, dan Ibu juga tadi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa menurut saya sudah diberikan. Dan untuk kedepannya nih, kompetensi apa lagi yang akan Bu Vidya kembangkan sesuai dengan melakukan coaching hari ini? Iya, baik. Kedepannya lagi ya Bu ya, saya pastinya ingin belajar dan terus belajar lagi. Karena yang namanya coaching ini dibutuhkan keterampilan ya Bu ya. Bagaimana kami pertama itu presence-nya, kehadiran penuhnya terhadap suatu pertemuan, ketika kita fokus tidak terpecah, lalu bagaimana cara kita menanyakan alurnya dengan alur kita, tujuannya, lalu identifikasi permasalahan yang ada, kemudian kita menanyakan juga planningnya, rencananya, tanggung jawabnya ke depan. Nah, itu pasti dibutuhkan konsentrasi juga, kemampuan kita juga dalam menanyakan ya pertanyaan yang berbobot seperti itu sesuai dengan alur cerita. Jadi saya ke depannya agar banyak berlatih dan tetap bersemangat terus meningkatkan kompetensi kita dalam public speaking-nya, komunikasi aktifnya, dua arah bagaimana, seperti itu Bu Lia. Baiklah Bu Vidya, menurut saya sudah bagus sekali ya, sesuai dengan alur. Mungkin percakapan kita akhiri di sini dulu. Mungkin kedepannya kita akan lanjutkannya. Iya, terima kasih banyak Bu Lia atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vidya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bu Lia, ini Bu Lia kan akan melakukan coaching hari ini ya? Iya Bu. Iya, sudah siap belum?
Insya Allah siap. Iya, oke baik. Sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang akan saya sampaikan kepada Bu Lia. Di sini saya sebagai observer ya Bu Lia ya. Nanti Bu Lia beserta coaching, ada hal-hal yang akan saya sampaikan. Seperti saya akan menilai antara Bu Lia dan coach Bu Lia sesuai dengan rubrik yang ada penilaiannya. Seperti melaksanakan, apakah Bu Lia melaksanakan coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, lalu apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kuncinya, dan mendengarkan respon atau tidak nih Bu Yulia daripada jawaban coaching tersebut. Kemudian jangan lupa Bu Lia juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching yang ada ya. Iya. Seperti diantaranya itu pertama kemitraan, lalu proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi yang ada. Nah, sebelum melakukan observasi Bu Lia, ada sedikit yang akan saya tanyakan nih. Seperti kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Insya Allah saya akan mengembangkan kompetensi inti kunci, yaitu untuk tentang kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke baik. Dari ketiga poin tadi, poin mana yang paling spesifik atau yang lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan ke depannya? Menurut saya poin yang paling spesifik itu Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh bagus, oke. Lalu indikator keterampilan apa yang akan Ibu lakukan dalam praktik coaching ini? Saya ingin coach itu tahu mengenai solusi tentang permasalahan yang dia hadapi. Oke, jadi ingin mengetahui solusinya ya Bu ya. Semoga coach Ibu menemukan solusinya ya. Amin. Saya doakan semoga lancar, semoga sukses, selamat menjalankan tugasnya ya Bu ya. Semangat ya Bu. semangat ya. Oke, sampai sini dulu. Nanti saya akan melakukan penilaian, akan mendampingi. Setelah itu melakukan pasca observasinya. Ya, terima kasih ya Ibu. Iya sama-sama mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat. Semangat Ibu. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Bu Hamlia. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, saya dengar kemarin ada Bu Tini bilang Bu Yulia mau ketemu saya. Iya nih, ada yang ingin dibicarakan Bu. Ada masalah apa Bu Yulia? Iya, ini saya ingin berbincang pada hari ini tentang masalah murid saya yang kurang termotivasi dalam belajar dan kehadiran di kelas. Jadi apa harapan Ibu terhadap peserta didik Ibu? Harapan saya pada saat pembicaraan siang hari ini, saya dapat menemukan solusi atas masalah apa yang sedang saya hadapi, Bu. Apakah Bu Yulia sudah menelusuri penyebab permasalahan dari peserta didik Bu Yulia? Sudah Bu, pertama saya mencari tahu dulu latar belakang kenapa murid saya agak malas-malesan di sekolah dan tidak ada semangat dalam belajar di kelas. Pertama permasalahannya yaitu saya kasih tahu dulu Bu, nama anaknya Monik. Monik, oh si Monik itu. Iya Monik, iya. iya namanya Monik. Nah Monik ini tinggal dengan kakek neneknya. Jadi ayahnya sibuk bekerja, ibunya sibuk bekerja juga. Merasa tidak diperhatikan kali ya Bu Yulia ya? Iya gitu. Jadinya dia tidak termotivasi ke kelas dan dalam pembelajaran juga. Oh gitu. Terus menurut Bu Yulia seperti apa nih kondisi ideal dari yang Ibu harapkan? Saya sih berharapnya pertama Moni ke sekolahnya setiap hari, nggak ada males-malesannya, dalam proses belajar di kelas juga mau mengikuti gitu, mengikuti arahan saya, mengikuti penjelasan saya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Bagus sih sebetulnya Bu Yulia ya. Apa ada yang Bu Yulia lakukan untuk meningkatkan motivasi tersebut? Oke baik. Nah cara saya untuk meningkatkan motivasi Monik pertama kalau di dalam kelas saya memberikan perhatian khusus. Saya memberikan pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik anak-anak murid saya biar lebih semangat belajarnya. Nah selain memberikan pembelajaran yang berbeda dan menyenangkan, saya juga akan memberikan waktu tambahan untuk Monik belajar lebih setelah pulang sekolah.
Apa ada metode lain untuk keberhasilan ini? Yaitu tadi metode-metode yang saya lakukan ya, memberikan pembelajaran lebih menarik. Salah satunya dengan cara game atau memberikan media pembelajaran yang lebih warna-warni agar siswa juga lebih mudah memahami pastinya gitu. Nah, untuk pembelajaran di kelas karena Monik terlambat ya memahaminya, jadi saya akan memberikan waktu tambahan belajar kepada Monik sepulang sekolah. Luar biasa ya Bu Yulia, udah banyak yang Bu Yulia berikan ya. Menurut Bu Yulia nih, rating apa gitu? Semana nilai dari pembelajaran, dari nilai yang Bu Yulia berikan? Oke. Motivasi Monik sekarang ini masih ada di skala 6, Bu. Saya ingin meningkatkan motivasi Monik setidaknya ke 8 atau ke 9. Kalau memang maunya sih saya ke 10, ke 100, pasti maunya yang lebih baik ya Bu. Tapi semuanya itu butuh proses yang panjang, butuh kolaborasi dengan yang lainnya juga. Jadi saya maunya pelan-pelan, yang penting tercapai. Hebat Bu Yulia ini sebenarnya, metode-metodenya itu bagus sekali ya. Terus rencana yang akan Ibu Yulia lakukan bagaimana langkah-langkahnya? Rencananya akan saya lakukan secepatnya, pastinya dimulai dari setelah saya menceritakan kasus ini, pembicaraan hari ini dari kepada Bu Hamlia. Siapa saja sih yang biasanya membantu untuk masalah seperti ini? Oke, baik. Biasanya saya akan dengan permasalahan yang sedang saya hadapi, pastinya saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya, dengan kakek neneknya yang setiap hari bersama Monik. Lalu saya juga akan bercerita tentang kepada rekan sejawat, berbincang mencari solusi, metode apa dan bagaimana langkahnya. Yang pastinya saya juga akan bicara kepada Bapak Kepala Sekolah tentang masalah yang saya hadapi. Terus selanjutnya komitmen apa yang akan Bu Yulia lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmen yang saya akan lakukan yang pertama ya pastinya berkolaborasi. Yang kedua mulai melaksanakan pembelajaran yang menarik. Lalu mulai juga untuk memberikan jam tambahan pembelajaran setelah belajar. Alhamdulillah, luar biasa ya. Apakah ada dukungan dari pihak lain yang Bu Yulia butuhkan? Pastinya, karena dari segala permasalahan yang sedang saya hadapi, pastinya dari saya membutuhkan dari berbagai aspek ya, dari keluarga juga, dari sekolah juga saya sangat membutuhkan dukungan itu. Terus bagaimana perasaan Bu Yulia itu setelah berbincang-bincang bersama saya? Oke, perasaannya sih alhamdulillah lega ya Bu Hamlia ya. Saya sudah bisa menceritakan permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya juga bisa menemukan solusi atas masalah yang sudah saya hadapi sekarang. Ya, alhamdulillah ya Bu Yulia, semoga apa yang Bu Yulia rencanakan, langkah-langkah yang apa Bu Yulia berikan kepada anak tersebut, motivasi-motivasi yang akan Bu Yulia jalankan atau berikan atau mengevaluasi anak tersebut, insya Allah semua berjalan dengan lancar. Semoga dengan perbincangan kita ini Bu Yulia bisa lega, legowo dan happy lagi kepada anak-anak. Amin, amin, amin. Oke, baik Bu Lia, terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama, Terima Bu kasih Lia. sudah menjadi teman berbincang siang hari ini. Insya Allah dengan hati yang luas kita akan meluangkan waktu kita untuk menemukan masalah-masalah yang ada di sekolah. Iya, jadi kita bisa mencari solusinya Iya, ya. betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Amlia. Terima kasih, Bu atas Yulia. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lia, gimana tadi sudah melaksanakan proses coaching, berjalan lancar nggak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Perasaannya seneng. Senang. Oh. Oke, baik. Setelah melakukan coaching tadi barusan, ada beberapa pertanyaan terkait hasil coaching tadi ya Bu ya, yang akan saya tanyakan ke Ibu Oke, ya. iya. Oke, apa saja yang sudah Ibu dapatkan nih setelah coaching terkait indikator ketercapaiannya? Saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan dari percakapan, identitas, permasalahan, terus rencana aksi dari permasalahan dan tanggung jawab yang akan dilakukan dalam melaksanakan rencana aksi. Oke, baik. Berarti Ibu sudah
berhasil ya. Alhamdulillah. Berhasil melakukan proses coaching berdasarkan alur cerita tadi ya, yaitu merencanakan tujuan, lalu identifikasi masalahnya, rencana aksinya, dan juga tanggung jawabnya ya ke depannya ya. Baik. Oke, tadi juga saya sudah amati nih Bu beberapa catatan yang sudah berhasil pada saat melakukan coaching ya dengan alur cerita ya tadi ya sudah saya infokan. Lalu tanggung jawabnya nih ke depannya apa yang akan dilaksanakan ke depannya ini tanggung jawabnya sebagai bentuk tanggung jawab yang tadi sudah dibicarakan. Yang saya sudah amati ya, mungkin sesuai dengan alur cerita. Iya, tadi saya juga sudah memperhatikan ya bahwa Ibu sudah mendengarkan percakapan dengan coach itu sesuai ya dengan alur cerita. Ibu juga sudah fokus pada coaching, lalu Ibu sudah menggali juga sebagai pendengar aktif, menggali informasi juga ya. Lalu juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi ya. Nah, Ibu ini sudah bisa berikan nih kepada coaching tersebut. Nah, untuk kedepannya nih kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching ini? Saya akan lebih mendalami dan terus belajar dalam melakukan atau meningkatkan kompetensi saya dalam melakukan coaching itu. Oke, semoga berhasil ke depannya Insya Bu ya. Allah, Bu. Ya tetap konsisten apa yang sudah Ibu rencanakan, Insya Allah. yang sudah direncanakan agar berjalan dengan baik ke Amin. depannya. Oke, selamat berjuang, tetap semangat, semoga berhasil semua rencananya. Sama Bu Vidya juga sama kita semangat. Amin, berdua. semangat. Terima kasih banyak ya Bu Bu Amlia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.